Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka di khutbah yang kedua, perhatikan. Di sini kita akan membahas perkara-perkara yang kalau kita ditanya, kalau kita tidak boleh meniatkan kecuali hanya untuk Allah, lalu please, bagaimana gambarannya? Tidak bolehkah kita melaksanakan niat demikian dan demikian, atau bagaimana gambarannya? Di sini akan kita jelaskan beberapa perkara dari tendensi tujuan seseorang menuntut ilmu yang tidak masuk kepada riya, tidak masuk kepada perkara yang diharamkan tadi, tujuan dunia. Maka inilah yang kita inginkan. Jika kita ditanya, lalu bagaimana wahai pemberi petuah, di mana tadi mengatakan tidak boleh kita menuntut ilmu kecuali hanya mengharap wajah Allah. Lalu bagaimana gambarannya? Tidak bolehkah kita menuntut ilmu untuk tujuan bla bla bla? Inilah yang patut kita ketahui. Maka dari perkara-perkara yang tidak masuk menyebabkan seseorang penuntut ilmu dengan amalan ini dalam menuntut ilmunya menjadi masuk kepada niat untuk dunia, seperti diancam oleh ayat-ayat dan hadis yang terdahulu. Perkara-perkara ini tidak masuk kepada perkara menuntut ilmu dicampur dengan dunia. Awas, perkara-perkara yang akan kami sebutkan disyariatkan boleh dan bahkan lebih baik. Maka di sini tidak termasuk dari riya sum'ah yang dilarang di dalam Islam, apalagi ibadah li gharadin minad dunya, menuntut ilmu untuk tujuan mendapat dunia. Apa perkara-perkara di sini? Dan ini yang kita amalkan. Pertama, seseorang datang ke pondok kita menuntut ilmu, misalnya, tujuannya untuk apa? Dia bertanya pada dirinya, untuk apa kamu datang bergabung di Darmas Raya ini? Untuk mengangkat kebodohan pada dirinya. Aku tidak mengetahui apa itu tauhid. Aku tidak mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah. Aku tidak mengetahui bagaimana demikian dan demikian yang wajib, demikian yang sunnah, dan bahkan di sana perkara-perkara yang diharamkan aku tidak mengetahui. Maka aku menuntut ilmu untuk raf'ul jahalah an nafsi, mengangkat kebodohan atas diriku. Inilah yang diinginkan, inilah yang ditujukan. Maka ini boleh, bukan termasuk dari riya, sum'ah dan gharadin minad dunya. Menuntut ilmu untuk dunia tidak. Apa tujuannya? Mengangkat kebodohan dari ilmu agama yang ada pada diriku. Aku orang yang bodoh. Aku hanya sekedar sibuk dengan duniaku, sibuk dengan kebunku, sibuk dengan tijarahku. Maka aku ingin menuntut ilmu di sini, hadir di majelis ilmu. Untuk apa? Mengangkat kebodohan yang ada pada diriku. Itulah dari perkara yang boleh, bahkan terpuji. Lalu mana dalilnya? Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui atas kebodohan kalian dari agama kalian. Maka menuntut ilmu dengan duduk dengan alim ulama dan menanyakan perkara-perkara yang dia tidak ketahui, mengangkat kebodohan pada dirinya, itulah yang diinginkan dari para penuntut ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi yang boleh? Di saat ditanya, apa yang menjadi motivasi kamu menuntut ilmu di sini? Talabtul ilma likai a'budullah alal basirah. Aku menuntut ilmu untuk tujuan beribadah kepada Allah dalam keadaan sunnah,
dalam keadaan the right path, dalam keadaan jalan yang lurus, jalan yang sunnah. Salatku mengikuti sunnah, puasaku mengikuti sunnah, menuntut ilmuku dari pemahaman Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, bukan kelompok ahlul bid'ah. Dan salatku, puasaku, dan ibadah-ibadahku jauh dari perkara-perkara yang bid'ah. Maka kedua, seseorang meniatkan di dalam hatinya menuntut ilmu. Kenapa? Likai a'budullah alal basirah, agar aku beribadah di atas ilmu. Maka itulah yang dituntut. Perkara ini bukan dari perkara riya, sum'ah, dan gorodin minad dunya yang menyebabkan masuk api neraka. Tidak. Bahkan ini yang dituntut. Kalian perbaiki niatnya untuk ini yang kedua. Kalau tadi yang pertama sudah kita ketahui, untuk mengangkat kebodohan, dan yang kedua untuk melaksanakan ibadah mengikuti sunnah. Karena gambarannya di sana hadis ditolak seluruh ibadah kecuali mengikuti sunnahnya. Hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan berkesendirian riwayat Muslim dari Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maknanya, barang siapa yang melaksanakan ibadah, salat, puasa, salat sunnah, salat jamaah, dan yang lainnya, dan dia tidak berlandaskan dari sunnah Nabi, maka ditolak. Maka saya tidak ingin ibadah saya ditolak, maka saya belajar untuk beribadah kepada Allah mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka oleh sebab itu di Al-Quran disebutkan perintah sholat, perintah haji, dan yang lainnya dalam keadaan umum, dalam keadaan mujmal, namun diperinci di dalam hadis harus mengikuti Nabi. Seperti misalnya perintah salat, Allah berfirman, wa aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Bagaimana mendirikan salat? Butuh kepada ilmu agar diterima. Seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik ibnul Huwairits, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat bagaimana aku salat. Maka salat yang benar bagaimana? Mengikuti salatnya Nabi. Ini butuh kepada ilmu. Maka begitupun haji dan umrah. Allah berfirman, walillah ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi seluruh manusia yang mampu untuk melaksanakan haji dan umrah. Lalu kita mempunyai uang dan ingin melaksanakan haji yang umrah yang benar, bagaimana? Mengikuti sunnah Nabi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, litakhudhu anni manasikakum, litakhudhu anni manasikakum. Maka wahai kaum muslimin, ambillah ilmu manasik haji dan umrah dariku, kata Nabi. Dan diriwayat An-Nasai dengan sanad yang sahih sama dari Jabir, khudhu manasikakum, khudhu anni manasikakum, ambillah ilmu manasik haji dan umrah dariku. Dari sini menjadi pendalilan bahwa seseorang ingin melaksanakan salat yang diterima, seseorang ingin haji dan umrah yang diterima, seseorang ingin puasa yang diterima, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Inilah tujuan menuntut ilmu. Apa tadi? Pertama, raf'ul jahalah, mengangkat kebodohan atas diri. Dan kedua, ingin beribadah ala basirah, beribadah dengan ilmu sehingga ibadahnya tidak bid'ah dan ibadah yang sunnah yang diterima. Lalu apa lagi yang boleh? Ketiga, talabul khasyah. Yang ketiga adalah di saat dia datang menuntut ilmu, kemari kita tanya, apa tujuan kamu menuntut ilmu? Talabtul ilma li talabil khasyah lillah. Aku menuntut ilmu agar aku menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Kok bisa? Naam. Karena orang-orang yang takut kepada Allah, mereka para alim ulama, orang-orang yang berilmu. Seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang maknanya lafaz innama yufidu al-hasr,
Maknanya adalah tidak ada dari makhluk yang Allah ciptakan, dari hamba-hambanya yang paling takut kepada Allah kecuali mereka para ulama. Karena para ulama mengetahui sifat Allah, bahwa Allah syadidun dzuntiqam, Allah sangat keras balasannya, dan Allah maha mengetahui apa yang ada di muka bumi ini. Sehingga para alim ulama takut, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, ini Islam, ini kufur, ini syirik, ini tauhid. Maka mereka mengetahui ini dilarang dan ini dibolehkan dan ini diwajibkan dan ini diperintah. Siapa yang paling takut di muka bumi ini? Mereka para alim ulama. Maka niat yang ketiga yang dianjurkan, kamu menuntut ilmu untuk apa? Untuk menjadi takut kepada Allah. Karena dengan ilmu aku menjadi alim, dan karena alim dengan ilmunya aku menjadi takut kepada Allah. Dan perkara yang keempat, perkara dunia yang boleh. Apa? Aku menuntut ilmu agar Allah, la tal'ab bihada, la tal'ab hatta bil haso, man yal'ab bil haso faqad lagha. Barang siapa yang bermain dengan kerikil di masjid Nabi yang tidak ada keramiknya, telah hilang pahalanya. Kif tal'ab bin ni'al. Allahul musta'an. Ala syaitan. Syaitan mengambil pahala-pahala kalian. Maka di sini di perkara yang keempat disebutkan bahwa dia menuntut ilmu lirifati fid dunya. Ini boleh. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk Allah, namun Allah di saat seseorang menuntut ilmu tujuannya ikhlas, di samping itu Allah memberikan kenikmatan dunia. Dari keridhaan Allah kepadanya, Allah angkat derajatnya. Maka boleh menuntut ilmu untuk tujuan itu, boleh. Namun itu bukan menjadi asas dan poin. Kenapa kamu menuntut ilmu? Tujuannya untuk tadi, mengangkat kebodohan, dan juga agar takut kepada Allah, dan juga agar beribadah ala basirah di atas ilmunya. Nanti Allah akan mengangkat derajatnya. Maka jika Allah mengangkat derajatnya, boleh bagi dia diberikan persekot di dunia. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang maknanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari yang tidak beriman, dari kaum muslimin saja. Dan dari itu Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan ditambah ilmu, ada ziyadah plus ilmu, Allah angkat dari derajat orang-orang yang beriman saja. Maknanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kaum muslimin yang bersifat umum, dan Allah masih mengangkat lebih lagi derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka para pengajar, para da'i ilallah itu di atas derajat yang lainnya karena dengan ilmunya. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan bahwa perkara yang keempat, kita mengharapkan rif'ah dari Allah, ini boleh. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar, di saat Umar bertemu dengan Amir Makkah, maka ditanya kepada Amir Makkah di saat dia keluar di Asfan. Asfan adalah negeri kecil, desa keluar dari Makkah. Ditanya kepada Amir Makkah ini, man tawallaita fi hada alwadi, kamu menjadikan siapa pemimpin, bupati di negeri Asfan, keluar dari Makkah? Kata dia, Abdurrahman ibnu Abza. Dia adalah Abdurrahman ibnu Abza, bupati di sini. Maka disebutkan the major bupati di sini adalah Abdurrahman ibnu Abza. Ditanya oleh Umar, mana Abdurrahman ibnu Abza? Siapa Abdurrahman ibnu Abza itu? Maula min mawalina. Dia adalah bekas budak kami dulu, kemudian masuk Islam dan kami ajarkan Islam, dan sekarang dia menjadi bupati di sini. Maka bertanya Umar, apakah kamu menjadikan seorang bupati major dari orang-orang yang bekas budak?
Di sini menunjukkan bagaimana Allah mengangkat derajat dikarenakan ilmu. Maka dikatakan walakin ya amirul mu'minin huwa hafidun li kitabillah wa a'lamun nas bil faraid wa indahu ilm fil fiqh dan seterusnya. Namun dia orang yang faqih, orang yang menghafal Al-Quran, dan orang yang mengetahui ilmu waris. Maka dikatakan oleh Umar memarfukan kepada Nabi, maka aku telah mendengar dari Nabi dan ini adalah kepantasan bagi dirinya. Allah mengangkat karena ilmu di dunia. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan ilmu. Allah angkat derajatnya di dunia, menjadi alim, menjadi ulama, diberikan dunia-dunia dan seisinya seperti dia, yang mana dia bekas budak, kemudian tafakuh fiddin, menjadi orang yang berilmu, menghafal Al-Quran dan menghafal ilmu-ilmu yang lain. Allah tinggikan menjadi bupati. Lihat, dari bekas budak yang dijual belikan seperti hewan, yang bekerja tanpa digaji, kemudian menjadi bupati, menjadi major, menjadi pemimpin dari Wadi Asfan. Karena apa? Karena ilmu. Allah angkat derajatnya di dunia. Maka yang keempat, boleh seseorang menuntut ilmu dan meniatkan apa yang telah kami sebutkan, kemudian Allah berikan kepadanya dunia, maka boleh dia mengambil dunia itu karena itu persekot yang Allah berikan kepadanya di dunia. Maka tadi dari tafsir ayat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas fi dunya wa fil akhirah. Diangkat derajatnya di dunia dan di hari akhirah. Maka lihat kepada para pengajar yang ikhlas kepada Allah, kepada para dai, kepada para masyayikh, hidup mereka dalam keadaan jaya raya, dan mereka meninggal nama mereka harum di kalangan ahli sunnah. Itulah dari rif'ah. Dan yang terakhir, boleh juga kita menuntut ilmu di saat ditanya, apa tujuan kamu menuntut ilmu? Agar mudah, highway to heaven, agar mendapatkan jalan yang mudah kepada surga, agar kita dengan mudah knocking on the heaven's door, kita hanya mengetuk pintu surga dan disuruh masuk. Dengan menuntut ilmu, jalan lurus para penuntut ilmu masuk kepada surga. Maka dalilnya ma'ruf seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan highway to heaven. Allah mudahkan jalan lurus, jalan tol yang lebar untuk masuk kepada surga dengan mudah. Dan begitu pun di akhir surat Al-Bayyinah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Maka bagi mereka orang-orang yang beramal soleh, yang takut kepada Allah, dimasukkan kepada surga Aden, tajri min tahtihal anhar. Disebutkan di akhir ayat, dzalika liman khasya rabbahu, dzalika liman khasya rabbahu, bahwa surga Aden yang mengalir surga, di surga itu sungai-sungai padanya. Untuk siapa? Dzalika, pahala bagi mereka orang-orang yang khasya rabbahu. Maka surga Aden itu untuk orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Lalu takut kepada Rabbnya dari mana? Dari menuntut ilmu seperti ayat yang sebelumnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah mereka para penuntut ilmu. Maka di sini pendalilan yang kelima ini dari hadis dan juga dari ayat, bahwa kita boleh dan kita ditujukan, diharuskan untuk itu melaksanakan niat dengan tujuan masuk kepada surga. Maka kami nasihati kepada para penuntut ilmu dari petuah yang ketiga ini,
agar kalian memperbaiki niat ikhlas kalian. Akhlisu niyatakum fi talabul ilm. Liman talabtal ilma wa limada tatlubul ilm huna. Untuk siapa kamu menuntut ilmu dan kenapa kamu hadir di sini menuntut ilmu di sini? Di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, apa gerangan dari niat yang kalian inginkan itu diperbaiki dari sekarang. Jangan sampai salah, wrong path, malah menjadi masuk kepada api neraka, iyadan billah. Marilah kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wal Yaman wa an yahfadha wulata umurina warsudhum wahdihim ila tariqil haq. Maka kita doakan, kita meminta kepada Allah yang mempunyai arsy yang agung agar Allah menjaga NKRI tercinta dari fitnah yang besar dan fitnah yang kecil, dari fitnah OPM, KKB, dan dari fitnah para khawarij yang keluar dari pemerintahan kita, yang menteror dari kaum muslimin. Jauhkanlah fitnah itu ya Rabb. Dan doa yang kedua, wahai Allah, berikanlah kepada pemimpin negeri kami, dari Pak Jokowi dan para staf kementeriannya, dan dari anggota MPR, DPR di pusat dan di daerah, wahai Allah, berikanlah kepada mereka hidayah untuk mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, sehingga constitution, undang-undang, the rules yang mereka buat itu akan tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, sehingga kami para rakyat yang wajib taat kepada mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita siap taat sam'an wa ta'ah kepada mereka yang mana mereka mengikuti aturan-aturan yang Engkau berikan ya Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, kita doakan untuk ma'had ini dan person-person kita. Allahumma urzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, warzuq hadal markaz, warzuq hadal ma'had al mubarak. Maka wahai Allah, berikanlah kepada kami rizki-rizki dari kami yang hadir di sini, agar kami membahagiakan anak dan istri kami dengan harta yang halal, yang melimpah dan barokah. Dan bantulah dari dakwah Pondok Pesantren As-Salafiyah Muqbil Al-Wadi'i, yang mana proses dakwah kita di sini free of charge, yang gratisan. Maka bantulah ya Allah untuk terus-menerus berdakwah dengan dibantu pemasokan dana untuk sembako, dan juga untuk listrik, dan untuk kuota, dan untuk gas, dan yang lainnya dari kebutuhan dakwah. Maka itu semuanya mudah bagimu ya Allah. Dan Engkau telah menjanjikan bagi mereka orang-orang yang hidup di belakang dakwah ini, baik menginfakkan hartanya, baik mengajar, baik para pengajar, dan mereka orang-orang yang di balik layar yang memberikan bantuan-bantuan kepada ma'had ini, Engkau telah menjanjikan bahwa mereka akan dijadikan jaya raya di dunia sesuai ucapanmu, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang dia itu menolong agama Allah, menolong dakwah, ma'had, dan seterusnya, yansurkum, Allah pasti akan menolongnya. Allah luaskan rizkinya. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan lebih menjayakan, menguatkan posisi orang-orang yang membantu dakwah ini. Maka lihat, bagi orang-orang yang membantu dakwah, dari mengajar yang ikhlas tanpa ada apa-apa, dan dari mereka yang membantu dengan harta di balik layar untuk kepentingan dakwah kita, maka kehidupan mereka jaya raya, kaya raya, diberikan dengan mudah rizkinya. Maka yang terakhir kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha liyura ma lahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.